Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Pangestuti SOS MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Wangon. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi ketiga Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Acara selanjutnya yaitu presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 gelombang 14 angkatan 73 sampai 77 yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Trianto. Kepada Bapak Denny Trianto dipersilakan. Terima kasih Pak Daluhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Asih menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dan rencana hasil kerja P3K SMA Negeri 1 Haji Barang dengan mentor Ibu Asih Pangestuti. Dasar hukum kegiatan orientasi pelaksanaan orientasi ini adalah ada yang pertama PP nomor 49 tahun 2018, ada Perpres nomor 38 tahun 2023, ada keputusan Ketualan nomor 289 tahun 2022, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, ada Peraturan Lang nomor 15 tahun 2024, Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 dan Permenpan nomor 14 tahun 2019 yang semuanya mengatur dan terkait administrasi ASN. Latar belakang kegiatan orientasi adalah yang pertama adanya nilai etika yang harus dipahami oleh ASN. Yang kedua adanya keharusan memahami disiplin pegawai dan etika pegawai. Yang ketiga adalah adanya tugas pokok dan fungsi yang harus dipahami kita semua sebagai ASN. Kemudian adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap ASN. Maksud dari kegiatan orientasi yang pertama adalah memberikan pengenalan tugas dan fungsi P3K, kemudian memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah maupun P3K. Tujuan kegiatan yang pertama adalah memberikan pemahaman nilai, etika, tugas dan fungsi sebagai P3K, kemudian memberikan pemahaman terkait peran, kedudukan kita, kewajiban dan hak P3K, kemudian pemahaman visi dan misi dari Pemprov Jawa Tengah, memahami tantangan, peluang dan kebijakan yang diatur oleh Pemprov Jawa Tengah, kemudian memahami kelembagaan di dalam struktur Pemprov Jawa Tengah serta kinerja yang profesional, efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengimplementasikan hasil orientasi. Pelaksanaan kegiatan orientasi dibuka pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 melalui Zoom meeting, kemudian ada pembekalan tanggal 2 sampai 4 Desember tahun 2024 melalui kanal LMS maupun Zoom meeting. Kemudian ada kegiatan mentoring tanggal 5 sampai dengan 10 Desember yang dilakukan luring maupun daring di SMA Negeri 1 Wangon. Kemudian hari ini seminar tanggal 11 dilaksanakan luring dan daring di SMA Negeri 1 Wangon dan puncaknya besok akan ditutup tanggal 12 Desember tahun 2024 melalui Zoom meeting. Tugas pokok P3K. Yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut yang sudah kita rencanakan. Kemudian setelah pembelajaran dilaksanakan kita harus melaksanakan penilaian atau asesmen. Kemudian tahapannya melakukan analisis hasil penilaian yang kita lakukan, kemudian menyusun program remedial maupun pengayaan, membimbing peserta didik melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas-tugas tambahan. Rencana hasil kerja atasan, beberapa yang saya intervensi. Yang pertama adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Ini yang pertama. Yang kedua, tersusunnya KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Dan yang keempat adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Tahapannya yang saya lakukan adalah yang pertama menyusun perangkat pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada aktivitas interaktif. Sebagai outputnya adalah dokumen perangkat pembelajaran dan dokumen penilaian. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama saya merancang dokumen perangkat pembelajaran berorientasi pada pelayanan, kemudian saya melaksanakan kegiatan pelajaran tersebut atau akuntabel. Kemudian yang kedua, tersusunnya KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Tahapannya adalah saya mengikuti kegiatan seleksi pelatihan atau BIMTEK. Kemudian melaksanakan kegiatan BIMTEK sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dan akan dilaksanakan. Kemudian outputnya yaitu saya menjadi peserta kegiatan BIMTEK tersebut dan diakhiri adalah sertifikat kegiatan kepelatihan BIMTEK tersebut. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu yang pertama saya belajar meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti pelatihan atau akuntabel. Kemudian saya melaksanakan pengibasan terhadap guru-guru yang lain atau kolaboratif. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Tahapannya yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran, kemudian saya menyusun buat penilaian. Yang terakhir saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KWSP atau perangkat yang sudah saya susun. Sebagai outputnya yaitu adalah dokumen perangkat pembelajaran untuk KWSP, dokumen perangkat pembelajaran. Penerapan nilai berakhlaknya adalah saya berkonsultasi dan bekerjasama dengan teman sejawat, yaitu loyal dan kolaboratif. Kemudian saya menerima masukan dan saran, yaitu harmonis. Yang keempat, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama adalah ini terkait tugas tambahan. Yang pertama saya menyiapkan rencana tugas wali kelas. Kemudian saya memetakan profil belajar murid. Kemudian saya melaksanakan tugas saya sebagai wali kelas dan diakhiri saya membuat susunan laporan atau menyusun laporan wali kelas. Outputnya yaitu yang pertama dokumen laporan wali kelas, kemudian data profil belajar murid, kemudian laporan wali kelas. Penerapan nilai berakhlaknya yang pertama adalah saya menyusun program atau akuntabel. Kemudian saya melaksanakan program tersebut sebagai tugas saya yaitu berorientasi pada pelayanan. Kemudian saya berdiskusi juga dengan Bapak Ibu guru BK, teman-teman di BK atau nilai harmonis. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Bapak Daluhana. Monggo. Oke, cara selanjutnya diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, tolong dipersilakan. Ya, monggo Bu Marisa. Ya, terima kasih. Saya Marisa izin bertanya kepada Pak Denny. Tadi disebutkan yang BIMTEK itu ya, itu kan di situ mengikuti kegiatan seleksi pelatihan BIMTEK ya. Apakah ada kegiatan yang lain untuk menunjang yaitu pembelajaran secara partisipasi? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marisa. Kegiatan peningkatan pembelajaran yang saya lakukan selain BIMTEK, yang pertama saya juga mengikuti kegiatan pelatihan mandiri seperti PMM. Kemudian ada diklat-diklat perangkat pembelajaran, kemudian ada seminar, lokakarya dan sebagainya begitu. Jadi tidak hanya BIMTEK, tapi ada beberapa kegiatan juga yang saya ikuti di luar begitu Bu. Terima kasih Bu Marisa. Oke, selanjutnya tanggapan dari Ibu Mentor, Ibu Asih Bang Astuti. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Denny. Pak Denny dari SMA Negeri 1 Aji Barang, Aji Barang sebagai guru mapel PJOK juga. Di sini banyak guru PJOK juga nih Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Denny untuk paparan RHK-nya yang sudah disampaikan. Di sini panjenengan mengambil empat kegiatan, dengan mengintervensi RHK dari pimpinan atau atasan langsung. Walaupun PCOK Pak Denny, saya berharap panjenengan pun juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, harapannya, karena bagaimanapun pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagian dari pembelajaran untuk kita bisa memberikan pelayanan pendidikan, terutama terkait dengan PJOK dengan berbagai karakteristik latar belakang anak. Nah, mungkin Pak Denny, saya bisa diberikan sedikit gambaran bagaimana pembelajaran diferensiasi yang panjenengan lakukan terhadap anak-anak di mata pelajaran PJOK. Jadi ngastor kelas berapa? Kelas 10 dan kelas 12, semuanya mendapatkan materi PJOK. Monggo mungkin salah satu contoh saja Pak Denny. Terima kasih Bu Asmi. Beberapa strategi pembelajaran diferensi yang saya aplikasikan di sekolah, Bu. Yang pertama, memang karakteristik siswa itu sangat beragam, Bu. Ya, jadi apalagi di sekolah tempat saya mengajar juga ada yang inklusi, Bu. Jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi strategi pembelajarannya memang betul-betul harus disesuaikan betul dengan karakter siswa. Salah satu contohnya ketika pembelajaran itu saya buat momen di mana siswa belajar dengan teman sejawatku. Jadi teman-teman yang sudah menguasai itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Mereka akan juga untuk berdiskusi dan mengajarkan teman-teman yang belum bisa. Jadi pembelajarannya dari siswa yang bisa terlebih dahulu dipetakan, kemudian akan muncul beberapa nama anak-anak tersebut yang akan menjadi, saya sebut di situ mentor kelas, Bu. Jadi mereka melakukan pembelajaran kepada siswa-siswa yang lain sehingga materinya tetap siswa yang sudah bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Siswa-siswa yang belum bisa akan belajar dari awal dan akan ditambahi materi dari teman sendiri begitu. Jadi mereka cenderung lebih aktif begitu, Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Denny sudah menyampaikan gambaran tentang penerapan pembelajaran diferensiasi, termasuk kebetulan di sekolah panjenengan ada siswa inklusif. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana panjenengan sebagai guru agar bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan menerapkan strategi pembelajaran teman sebaya dalam kelompok. Matur nuwun Pak Denny, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekiranya mungkin ada katakanlah sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan berkebutuhan khusus atau inklusif. Nah, matur nuwun Pak Denny untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, sudah. Ya, baik. Acara keempat yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan basmalah. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.